para alumnus yang berbahagia. Syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan dan para leluhur yang telah mengatur semua hingga pada waktu ini. Melalui perjalanan panjang berliku saat ini adalah puncak emas Palugodam. Para ketua telah menanam generasi baru, menyiram Palugodam, telah menghasilkan buah yang sangat berarti dalam kehidupan di alam merdeka. Rangga berantas, malang-malang puntung, mana dadamu? Ini dadamu. Hidup Silimado. Kamu beneran, kami kan yang dadamu. Hidup Silimado. Bapak Revolusi kita Bung Karno mengucapkan pada waktu penemuan kembali revolusi kita, ini kembali our revolution. Tapi kasihan, pada saat permulaan NMI berdiri, revolusi digilas, Bung Karno mundur, maka mula-mula kami menjadi bingung. Tapi kemudian kami memakai filosofi lama holat, sana orang menanam pohon, mula bukan ada lawan, bukan kepada lombangi, bukan kepada tanah eka, lombangi daerah bulan. Bumi bukan apa? Baku bato gani olah, kita kaniti, oleh penantang. Semangat itu yang mengiringi Palugodam pada saat saya berada di sini. Setelah saya tidak ada, mungkin tidak digubris walau-walau. Kira-kira hanya sampai di situ. Selebihnya telah dikumpulkan oleh panitia. Ini adalah suara Ama Silimado di saat 50 tahun emas Palugodam. Sepenggal kisah hidup Bapak Thomas Silimado. Kopo Sili Ragere Mamu Mado Wulanelo. Riwayat orang tua. Ama Thomas Silimado dilahirkan di dusun terpencil, Dusun Loho Engat, Desa Sandosi, tanggal 13 Desember tahun 1935. Buah kasih dari Bapak Sakarias Silimado almarhum atas suku Lama Blawa dan Ina Elizabeth Keseola almarhumah atas suku Balaweling.
Beliau dilahirkan sebagai putra keempat dari 9 bersaudara. Masing-masing Maria Somitokan almarhumah, Mikael Ola Begu almarhum, Tobias Todogolo almarhum. Beliau sendiri yang terbaring kaku di hadapan kita, Bapak Thomas Silimado. Hendrika Borot Hawi almarhumah. Keenam, Bonifacius Balihada berada di Denpasar. Ketujuh, Magdalena Pradateron berada di Jakarta. Kedelapan, Margareta Masidaen. Dan terakhir, Katarina Deranggali almarhumah. Riwayat keluarga. Ahmad Thomas Silimado sekembalinya mengenyam pendidikan di kota Ambon pada tahun 1961, dan setelah sekian lama bergelut membangun lewat tanah, akhirnya pada tahun 1964 beliau menjatuhkan pilihan hatinya pada seorang gadis, Ina Maria Krionteka atas suku Kuruuma Honihama dari desa Lewok Pulo Loga. Mereka dikaruniai 8 orang putra-putri. Yang pertama, Irene Budayawati Lama Belawa. Yang kedua, Agatha Pribadiwati Lama Belawa. Yang ketiga, Fidelis Korondela. Yang keempat, Ernetus Nukukoda. Yang kelima, Christophorus Jagatasik. Yang keenam, Cecilia Sandiwati. Yang ketujuh, Herebertus Hugu Ewa. Dan yang kedelapan, Maria Goretti Lama Belawa. Pendidikan. Almarhum Thomas Silimado mengikuti pendidikan dasar sekolah rakyat SR Witihama selama 3 tahun dan dilanjutkan ke SR hingga sampai tahun ke-6. Selepas dari situ, ia mengenyam pendidikan sekolah menengah di SMP Sandominggo Hokeng hanya selama 2 tahun, dan ia harus kembali karena sakit. Selanjutnya, ia kembali ke kampung halaman dan ikut merantau ke kota Ambon. Namun gejolak darah muda untuk menekuni dunia pendidikan tidak surut di kalbu Thomas Silimado. Ia melanjutkan SMP-nya di Ambon hingga SMA-nya di Ambon, di mana karena kepintaran beliau di SMA Ambon, ia hanya menempuhnya selama 2 tahun. Kalau nuan murid nak karena guru mari lompat kelas. Kalau Ahmad Thomas dulu tuh betul-betul pintar dan selesai dalam 2 tahun di SMA Ambon. Tahun 1961, selepas SMA Ambon, Ahmad Thomas memilih untuk kembali ke Lewotana. Beliau sempat dipanggil oleh Bupati Flores Timur dan dipekerjakan di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Tahun 1962, beliau dikirim oleh Pemda Flores Timur untuk mengikuti kursus KDC, kursus dasar camat, yang diselenggarakan di Kupang dalam kapasitas sebagai calon PNS untuk menduduki posisi camat. Dalam pelatihan tersebut, kepintaran beliau tetap menjadi senjata andalan. Ia harus pulang karena pintar berlebihan. Waktu les bahasa Inggris,
Dia kepintarannya melebihi guru bahasa Inggrisnya, tetapi ternyata dia diberi nilai B bukan A. Akhirnya darah adonaranya mengalir. Ia mengambil kertas pengumuman dan merobeknya, lalu memutuskan pulang kampung. Orang tua pimpinan pelatihan waktu itu membujuknya, tetapi Ahmad Thomas punya prinsip. Gelekat laut tanah tidak hanya dengan PNS atau menduduki kursi camat, tetapi dengan ide brilian dan gagasan yang menarik, aku bisa membangun laut tanah. Prinsipnya itu ia bawa pulang ke Sandosi. Sosok pribadi Ahmad Thomas Silimado. Ahmad Thomas Silimado, Kopo Silir Ragere, Mamu Mado Wulanelo. Beliau adalah sosok pribadi pekerja keras, seorang ayah yang tegas dan disiplin dalam mendidik sesama, mengayomi keluarga serta anak-anak. Tak lepas dari figur publik di zaman sekarang, generasi milenium banyak yang tidak mengenal sosok seorang